pagi kembali bersama dengan saya Pikaris Reki Hendra. Kita akan kembali membaca, merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar di dalam firman Tuhan ini, maka saya percaya channel ini boleh memberkati kita semua dan memotivasi kita semakin kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang berdampak, menjadi orang percaya yang berdampak, sehingga banyak orang percaya di muka bumi ini, banyak orang yang mengasihi mengandalkan Tuhan melalui kehidupan kita, melalui gereja kita, melalui pribadi kita. Mari kita membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepada Tuhan, mengucap syukur, membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, menguduskan kami, memotivasi kami, sehingga kami semakin hari semakin rindu akan kebenaran firman Tuhan. Memberkati hamba-hamba yang penuh dengan keterbatasan. Bila kuasa Roh Kudus memenuhi hamba, Roh Kudus mengurapi hamba, sehingga pada saat hamba menyampaikan firman Tuhan ini, hamba boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus di dalam channel ini, sehingga banyak orang-orang diberkati, semakin mengasihi mengandalkan Tuhan. Secara khusus orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap membaca merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan ini dapat di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Judul perikop di atas, hidup orang Kristen. Dikatakan firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan pagi hari ini kita mau belajar di sini, yaitu ada satu tema kecil yang ada di sini, yaitu gereja yang berdampak. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan yang berkata, garam jangan berkumpul dengan garam saja, karena akan menjadi gudang garam. Nah, karena itu sebaliknya garam berkumpul dengan sayur, daging agar bisa memberikan dampak ya. Nah, kalau kita belajar tentang apa peranan gereja di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, maka kita akan membahas tentang bagaimana gereja yang dapat berdampak bagi sekitarnya ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita ini adalah sebagai gereja-gereja Tuhan ya. Nah, gereja yang sebagai kalau kita melihat gereja yang berdiri, yaitu gereja itu gereja secara fasilitas ya, fasilitas ya, gereja sebagai gedung. Nah, tetapi di sini kita lah sebagai gereja Tuhan. Nah, pada saat ini kita sebagai gereja-gereja Tuhan, kita harus memiliki dampak bagi banyak orang, baik bagi orang-orang seiman sama orang percaya, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita belajar di sini. Kita mau belajar yaitu gereja yang berdampak. Bagaimana gereja yang berdampak, Bapak Ibu? Nah, kita belajar di sini yang pertama, gereja yang berdampak adalah gereja yang tenang dalam menghadapi persoalan. Nah, memiliki gereja yang berdampak yaitu gereja yang tenang di dalam menghadapi persoalan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Jikalau dunia sedang mengalami krisis global ya, bahkan dunia, bahkan Indonesia, mengalami krisis global. Maka gereja atau orang percaya harus tetap menjadi tenang. Bahkan sekarang ini di zaman pandemi COVID-19, dunia digoncangkan oleh COVID-19 atau coronavirus 19. Jadi kita sebagai orang percaya pasti panik ya, tetapi di sini mengajarkan kita harus tenang, tidak boleh panik. Agar kita dapat berdoa ya. Ketenangan gereja menghadapi krisis atau menghadapi pandemi ini sungguhnya dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita ya. Mengapa orang lain panik? Kok gereja tidak panik ya? Bukankah hal ini dapat mempengaruhi orang lain ya? Dan tentunya juga dapat menjadi kesaksian ya. Sudahkah kita menjadi terang terhadap persoalan dalam kehidupan kita dan menjadi teladan atau kesaksian bagi orang lain ya. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-7, apa di situ dikatakan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu supaya kamu dapat menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kamu dapat tenang dan dapat berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita renungkan di sini bahwa kita harus tenang ya. Biarpun keadaan pandemi COVID-19 yang dimana melanda Indonesia, dunia, bahkan orang-orang di sekitar kita ya. Tetapi mari kita tenang, tetap tenang. Karena apa? Karena saat kita tenang, saat kita tidak gegabah, tidak panik, maka orang-orang di sekitar kita juga melihat bahwa mereka ada apa yang ada di dalam pikiran. Mereka akan bertanya-tanya. Kalau kita menjadi tenang, maka dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jangan kita panik. Maka kita bisa menjadi kesaksian. Karena mengapa orang-orang percaya gereja-gereja bisa tenang saat menghadapi masalah seperti itu? Sebenarnya ini sangat rumit, sangat sulit ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, gereja mengasihi dengan tindakannya. Mari kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar di sini sikap dan tindakan bahkan perbuatan kasih gereja bagi orang lain melalui hal-hal yang nyata ya, seperti menolong sesama ya, memberi tumpangan, mengampuni, melayani merupakan perkara-perkara yang dapat membawa dampak positif bagi orang lain ya. Mulai hari ini apakah kita sudah menjadi memberi dampak yang positif kepada banyak orang ya? Untuk dapat menjadi dampak, gereja tidak hanya berteriak ya, kasih, tapi tanpa melakukan sesuatu. Kita sudah diajarkan mengasihi, kita sudah diajarkan untuk berbuat sesuatu, untuk berkorban, untuk melakukan tindakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita melakukannya, mempraktekkan apa yang sudah kita dengar, yaitu mengasihi. Jika ada orang yang memerlukan tumpangan, kita tumpangi ya, kita memberikan tumpangan. Kita harus melakukan sesuatu, bertindak ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengasihi dengan tindakan ini lebih besar. Lebih besar karunia-Nya ya. Dia terkadang kita hanya teriak-teriak ya, berteriak mengasihi, tapi untuk melakukannya sungguh sulit. Mulai hari ini kita harus belajar, harus mempraktekkan dalam mengasihi melalui tindakan, di dalam berbuat sesuatu kepada banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua, yaitu menjadi gereja yang berdampak. Apakah kita sudah menjadi gereja-gereja Tuhan yang menjadi dampak bagi banyak orang ya? Di sini kita harus renungkan di dalam hati kita masing-masing.
Nah, tidak perlu dijawab sekarang, tetapi kita harus renungkan itu, kita harus jawab di dalam hati kita masing-masing, apakah kita menjadi orang yang berdampak, menjadi gereja yang berdampak bagi banyak orang. Maka diri kita inilah gereja Tuhan. Nah, saat kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi melalui pribadi kita, melalui hati kita, seluruh kehidupan kita, kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, menjadi gereja yang berdampak yaitu gereja yang menyatakan kebenaran. Nah, gereja yang menyatakan kebenaran. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-11 di sini. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika berita atau informasi dari cetak yang disampaikan oleh media bahkan elektronik yang sering kita dengar adalah hal-hal yang negatif, ya, maka gereja harus keluar ke dalam dunia untuk menyatakan hal-hal yang positif, ya. Nah, banyak orang yang menyampaikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyinggung, hal-hal yang membuat orang takut, membuat orang down, ya. Nah, menyakiti hati. Tetapi di sini mari kita menyatakan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang baik menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga kita dapat menjadi dampak bagi banyak orang. Nah, menjadi gereja yang berdampak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah menjadi dampak bagi banyak orang, ya? Nah, jikalau dunia mempengaruhi dengan hal-hal yang buruk, sakit penyakit, krisis, kegagalan, kejatuhan, dan lain sebagainya, maka kita sebagai gereja harus menyatakan kebenaran, kesembuhan, pengharapan, pemulihan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Nah, dalam menjadi pemberita Injil atau pemberita kabar baik di dalam dunia ini, maka gereja harus telah memberikan dampak yang positif bagi banyak orang, ya, bagi dunia ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, nah, kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Tidak perlu dijawab hari ini, tidak perlu dijawab. Harus kita hanya jawab di dalam hati. Nah, hal-hal apakah yang sudah kita lakukan untuk menjadi dampak di sekitar kita? Hal-hal apakah yang dapat kita lakukan untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita? Nah, secara khusus hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik untuk bagi banyak orang, ya. Nah, terkadang kita membuat hal yang negatif, hal yang menjatuhkan, hal yang membuat orang gagal, membuat orang sakit, itu sangat mudah. Nah, sangat mudah. Tetapi untuk kita menjadi berkat, untuk kita menyatakan kebenaran, kita bersikap baik, kita mengeluarkan hal-hal yang dapat membangun. Nah, itu tidak gampang. Nah, untuk kita menjatuhkan, untuk kita merobohkan suatu gedung, suatu rumah, sungguh mudah, ya. Nah, sungguh mudah. Tetapi untuk kita membangun suatu rumah, sungguh sangat sulit. Memerlukan material, uang, berpuluh-puluh juta. Nah, kita untuk membangun hal yang baik sungguh sulit. Nah, tetapi mari kita berusaha untuk membangun hal yang terbaik, sehingga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Kita menjadi dampak bagi banyak orang. Terkhusus kita menjadi gereja-gereja Tuhan, ya. Menjadi gereja Tuhan yang berdampak bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami telah belajar untuk menjadi dampak bagi banyak orang, menjadi gereja yang berdampak, yaitu kami harus tenang di dalam menghadapi persoalan, dan kami harus mengasihi dengan tindakan, bukan hanya berkata-kata kasih, tapi kami harus mengasihi, memberikan kasih itu kepada banyak orang, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan banyak orang menjadi percaya, berbalik kepada Yesus Kristus. Yang terakhir, kami harus belajar, Tuhan Yesus,
Jadi gereja yang berdampak yaitu gereja yang menyatakan kebenaran, atau yang menyatakan kasih, atau yang menyatakan kepedulian, atau hal-hal yang membangun yang kami harus buat kepada banyak orang di sekitar kami, sehingga dunia ini melihat bahwa inilah gereja-gereja Tuhan, gereja-gereja yang berdampak bagi banyak orang, baik kepada orang-orang percaya, orang seiman, bahkan orang-orang belum percaya, sehingga mereka boleh percaya, mengasihi, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih, kita telah memasuki renungan hari ini. Terima kasih sudah menonton, melihat dan mendengar video ini atau channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.